Halo Sahib Justice, annyeonghaseyo. Kembali lagi di Cerdas Review. Kita mau bahas episode 13 sampai 16. Aduh, itu kita udah masuk episode-episode yang Menegangkan. menegangkan, terus greget, terus Yap. gila banget, dan Badas-badas banget kan. mafianya Vincenzo semakin terlihat. Oke. Jadi kemarin tuh terakhir kan kita ngelihat kalau si Vincenzo ini ternyata dikhianatin sama teman si Pak cowoknya itu. Nah, ditodong kan tuh pistolnya kan. Yap. Ternyata di episode ini juga ketahuan tuh, ternyata Vincenzo juga udah feeling kalau misalkan dia dikhianatin sama Paco. Pinter itu ya dia. Terus gimana Mbak kelanjutan si Vincenzo-nya dan Jaksa dan ke yang lainnya? Oke. Nah, berarti sekarang Sahib Justice kita langsung aja nih nge-review skin di mana yang memang muatan hukumnya perlu banget nih. Sahib Justice juga tahu. Biar semakin cerdas mengerti hukum. Slogan cerdas hukum. Yoi. Oke, kita langsung ke menit keberapa nih kita di Ada di menit 31 ya. Yap. Ternyata 피를 보면서 일을 해야 소리 차십니까? 알까기 가면서 뭐라나? 어제 증거도 없으면서 시부르고 난리야! 변호사님이 증거를 남길 뿐이 아니죠. 근데 정말 눈 가리고 아웅 아닙니까? Kegedean ya. iya gede banget. Jadi tuh ketika si jaksa Mau menuntut ya, Mm-mm. menuntut pihak Bubble, dan ini tuh ketika sama si Vincenzo sama Chaeyoung. Nah, mereka ini lagi membahas beberapa alat buktinya kan. Nah, Sahib Justice kita kan pernah bilang, kita pernah sampaikan juga ya di video sebelumnya, kita sampaikan bahwa alat bukti itu harus sesuai nih sama pasal 184 KUHP. Kenapa? Pokoknya kalau Sahib Justice mau ngelaporin apapun, mau misal jaksa atau polisi mau nangkap orang atau mau nuntut orang, itu harus berdasarkan alat buktinya. Alat buktinya cukup ataukah tidak? Yep. Gitu. Kalau misalnya alat buktinya tidak cukup, maka nggak bisa tuh dilanjutkan. Nah, di sini episode di sini si jaksa ini meminta Chaeyoung dan Vincenzo untuk mencari alat bukti. Iya. Karena si Jaksa ini kan punya 6 tuntutan ya kepada Bubble. Ya pokoknya ide mereka, si Vincenzo dan Chaeyoung itu brilliant. Iya, Terus aku mereka tuh partner yang pas nggak sih untuk partner kerja yang ya. bagus gitu loh. Tapi tidak partner hidup ya. Iya. Saya tetap Seungjungki dan Song Hye Kyo. Chemistry mereka juga kayaknya nggak seperti yang di drama itu. Di drama Season. mana? Ya, kadang tuh kalau misalkan emang di real life-nya itu chemistry-nya itu bagus, Ya, kelihatan kan di drama itu. iya. Tapi kalau untuk ukuran drama ini menurut aku Chaeyoung Cukup sama ya. Vincenzo itu kayak pas lah. Iya. Chemistry itu emang chemistry yang kayak gini harusnya, bukan yang romance banget gitu. Dan memang aku juga suka banget bahwa di sini tuh pemaparannya bahwa kayak mencari strategi, sebetulnya mencari Iya. strategi kayak pengacara mafia, cara-caranya itu betul-betul dipaparin banget sih di Vincenzo ini. Nah, Sahib Justice tadi kita sudah mengulas sebetulnya terkait alat bukti. Nah, sekarang kita ada di menit ke-58. Yap. Nah, ini adalah proses di mana dilakukannya investigasi ya, atau Interogasi. Ya. ya, jadi posisinya ini kalau mungkin bahasa di Indonesia itu kita sering ngedengar ada istilahnya BAP, berita acara pemeriksaan, atau misalnya mau dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangannya, misal sebagai saksi atau sebagai
terlapor dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya yang terpenting adalah ketika kita misalnya dipanggil untuk dimintai keterangannya, misal oleh pihak kepolisian. Yang terpenting apa? Yang harus ada adalah ada surat panggilan. Misal Dita dipanggil menjadi saksi dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Dava gitu. Misal ya, ini misal. Nah, kemudian nanti kamu akan dimintai keterangan. Nah, kalau misalnya secara resmi itu harus seperti apa? Harus ada surat dulu. Untuk apa? Itu juga untuk menjaga keseluruhannya ya, misalnya sebagai pelapor, sebagai saksi gitu. Jadi jangan sampai Sohib Justice kalau misalnya dimintai gitu ya, dimintai apapun, diminta keterangan baik oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kalau nggak ada surat ya sebetulnya berhak menolak. Kalau aku nonton di film itu, film-film detektif biasanya polisinya tuh suka ngasih surat penangkapan. Ya, Sama ya itu? ya jadi kita juga pernah ngulas ya di video sebelumnya bahwa ketika kamu misalnya mau dipanggil atau misalnya dilakukan penangkapan, nah ada namanya surat penangkapan. Yang surat penangkapan itu bisa dikeluarkan misalnya oleh pihak kepolisian kalau alat buktinya sudah cukup. Minimal berapa? 2 alat bukti. Iya. Nah, ini juga masih berkaitan nih di menit ke 1 jam ya, atau ke sekitar 61 menitan lah. Ini di sini dimana ada tim PC ya, Babel. Iya. Menghilangkan apa? Jejak. Yaps, menghilangkan jejak, menghilangkan barang bukti. Karena yang tadi, pokoknya Sohib Justice yang terpenting, kalau Sohib Justice mau melaporkan sesuatu, pokoknya mau menyampaikan mau berurusan sama hukum, yang terpenting apa? Alat bukti, barang bukti, itu yang terpenting. Dan mereka ini si Vincenzo dan timnya sedang mencegat si salah satu karyawan yang mau menyembunyikan si alat bukti itu. Ya, maka kan yang dicari, kalau Sohib Justice mungkin melihat ya dari episode pertama seperti itu, pasti yang akan dicari adalah, yang pertama adalah apa? Alat bukti, barang buktinya. Pasti itu. Nah, di episode episode 13 ini kiranya memang muatan hukumnya sejauh ini ya, Sohib Justice. Tuh. Apalagi di bagian paling akhir itu ya, Vincenzo tuh selalu selangkah di depan. Yaps. Dan ini lucu banget, ini diakhiri sama kalau kata Vincenzo di Italia itu untuk menyambut ada perusahaan baru atau mereka yang baru dilantik, diguyur ya, atau disambut sama darah babi. Coba bayangin, Taecyeon yang seganteng itu, tega banget Vincenzo. Tapi itu nggak melunturkan kegantengannya Taecyeon sih, iya nggak sih? Harus iya. Garang sih iya. Nambah garangnya itu, makin kesini kok aku makin kesel sama si Taecyeon. Oh gitu ya. Tapi sorry tuh saya Sohib Justice, kenapa aku belum bisa kesel ya sama Taecyeon? Karena Kak Indah kalau sama orang ganteng tidak bisa marah. Enggak. Tapi ada hal yang mau aku tanyain nih, Iya. Kak. Kan tadi dia menunjukkan buktinya secara layar gitu, itu tetap diperbolehkan, misalnya? Nggak masalah. Oh, Malah- bisa nggak dituntut mencemarkan nama baik segala macem kayak gitu? Bisa aja sih, bisa aja misalnya dia dituntut ya, misalnya di media tiba-tiba ada apa, misalnya ada orang di media misalnya di Indonesia gitu ya, tiba-tiba oh ini nih kamu lagi kayak gini. Cuman kan kalau posisinya yang Jansok, ketika dia presentasi tadi dia itu kayak ada rekaman pegawainya sedang ngobrol kayak gitu. Jadi kalau misalnya pencemaran nama baik misalnya, khususnya yang di Indonesia, itu setiap tindak pidana sebetulnya semuanya harus sesuai dengan unsur-unsurnya. Misal kalau pencemaran nama baik ada nama yang langsung disematkan kayak gitu, terus langsung diutarakan ke satu orang, dan dia bisa mempermalukan harga dirinya, merendahkan harga dirinya. Nah, salah satu unsurnya adalah itu.
Oh, I see. Oke. Paham tak? Kita ke episode 14 Sohib Justice. Kita move ke episode 14. Di sini di menit ke 8 menit ya di episode 14. Sini kan ada tuh ya si Chaeyoung, Vincenzo, kemudian dari Woo-sang, dari Bubble. Karena adanya tadi ya barang bukti yang secara tiba-tiba tadi ketika dia presentasi diperlihatkan, maka ini menjadi dasar sebetulnya kepada si jaksa untuk apa? Untuk melakukan penangkapan terhadap si Jansuknya. Iya, gitu. Nah tadi itu sebetulnya lagi proses proses interogasi juga. Langsung sama jaksa ya. Iya. Pokoknya yang terpenting sekali lagi kita sampaikan bahwa Sohib Justice everything ketika Sohib Justice mau ke ranah apapun, misalnya mau membuktikan apapun ya dalam ranah hukum, yang terpenting adalah alat bukti. 노조와의 건은 시선을 돌리게 하는 용도를 Jadi pastikan kalian tuh bertindak pelan-pelan gitu. Yes. Pokoknya dalam hukum itu tidak mengenal cepat atau lambat, yang mengenal adalah tepat. Oh. Kalau misalnya cepat tapi tidak tepat, ya jangan harap selesai juga dan kamu dapetin keadilannya. 아무리 확실한 증거를 확보해도 Dan kita lihat sih di Vincenzo ini, Vincenzo selalu membuat strategi yang tepat ya. Berarti kalau untuk menjadi seorang pengacara itu dia harus memiliki otak yang cerdik Ya harus itu. dan kecerdasan emosional yang baik. Betul. Karena kan ketika menghadapi musuh di pengadilan kan, kalau emang musuhnya ini benar-benar kuat, kan nggak mungkin kan kita ke bawah emosi Ya kan. harus punya itu semua. Ini menurut aku mereka lebih cocok kayak ke good partner gitu nggak sih, Ya. kayak chemistry mereka tuh lebih kayak ke situ. Aku juga berharap punya partner. Oh jadi pengacara adalah partnernya kayak Vincenzo. Seneng nggak tuh? Nah Sohib Justice di sini pada akhirnya kan dicari juga ya, dicari lagi. Ada di sekitar menit 15. Nah di sini tuh si Vincenzo coba cari alat bukti yang lain atau kejahatan-kejahatan atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh perusahaan Bubble. Nah, salah satunya ternyata si perusahaan Bubble ini sering sekali melakukan pencucian uang. Apakah pencucian uang itu termasuk dengan tindak pidana? Jelas tindak pidana. Dan apakah misalnya nggak hanya di Korea saja, banyak juga sih sebetulnya terjadi di berbagai negara kayak gitu. Kurang lebih sebetulnya yang dipaparin sama si direktur Baby Balon ini, cara pencucian uang di beberapa negara itu hampir sama sih. Pencucian uang sama korupsi itu sama atau beda? Beda. Bahkan ada bisa juga misalnya salah satu pencucian uang bisa masuk dalam satu lingkup korupsi tadi ya. Nah, kemudian bahkan misalnya uang korupsi itu bisa juga tuh dilakukan untuk pencucian uang. Ada juga beberapa misalnya tidak hanya melalui perusahaan, tapi ada juga misalnya uang-uang tersebut dibikin jadi bisnis yang lain yang punya badan usaha, misalnya kayak restoran atau yang lain gitu. Nah makanya kan di episode ini ya, di menit ke-15 ini salah satunya ternyata yang dilakukan oleh perusahaan Bubble itu untuk melakukan pencucian uang itu melalui lukisan-lukisan. Melalui galeri. Iya. Pinter banget ya. Betul. Dan apakah misalnya ada juga misalnya mungkin yang melalui restoran dan yang lain-lain. Itu biasanya melakukan seperti itu. Pokoknya mereka biasanya lebih cenderung misalnya menghilangkan untuk tidak membayar pajak, melakukan pinjaman yang sembrono tanpa melihat tanpa melihat misal mereka melakukan peminjaman tanpa melihat aturan kayak gitu. Kurang lebih yang dipaparin tadi sama si direktur Baby Balon tuh sama aja. Jadi di episode 14 ini terakhir itu kan terungkapkan kalau misalkan
perusahaan Babel itu mencuci uang dengan cara membuka galeri seni. Yaps. Akhirnya teman tuh ditangkaplah sama si jaksa ketua si Taechonnya itu. Nah, terakhir di episode ini, terakhir itu ternyata musuh dia dari Italia itu datang lagi untuk ngebunuh. Yaps. Tapi hebatnya Vincenzo justru diselamatkan oleh si Terek, ada di episode 15. Next Kak. Itu epic banget sih, tiba-tiba Aduh. diselamatin sama si Inzaghi. Ini kok bisa ya? Si burung merpati yang dia keselin dulu. Iya. Nah, ternyata di episode 15 Vincenzo diselamatkan siapa? Inzaghi. Merpati. Betul. Ini tuh mungkin nih si pembuat naskahnya, ini mungkin aja kan, mungkin terinspirasi dari kisahnya burung ababil. Boleh? Mumpung masa Ramadan kan ya, kita tadaburnya jauh-jauh ke sejarah Nabi. Jadi gue Ya kali kan. Coba. Muslim itu. Iya, enggak, itu bukan muslim, cuman kita nggak tahu juga, mungkin salah satu pembuat naskahnya kan, karena kan si Vincenzo ini dari awal tidak ada fantasi apapun kan, tiba-tiba diadakan fantasi gitu kan, karena mungkin si Vincenzo ini sudah berbuat baik. Nah ini Jadi Nabi Sulaim. ini refleksi sebetulnya, refleksi dalam Ramadan. Oke. Oke, Sub Justice ini hanya intermezzo ya. Deng deng. Ini di episode 15 nih. Iya, episode 15 menit ke Oh iya, episode 15, menit ke 15. Sub Justice. Nah, di sini wow banget sih ya. Si jaksanya akhirnya melakukan penangkapan tapi terhadap si Jananso. Tetapi kawan-kawan, apakah yang terjadi dengan jaksanya menjadi serakah? Astagfirullahalazim. Emang emosi sih di menit ke yang ini Mbak, yang dimana dia itu Ngomong di mengumumkan, ini ya? malah minta maaf ke perusahaan Babel. Iya. Dan ternyata si jaksanya ini membuat kesepakatan ya, kayak gue punya rahasia lu nih, kalau misalkan gue nggak ini, gue dapat posisi apa nih. Oke. Di sini ketika jaksanya melakukan konferensi pers, dia itu kan mengungkapkan kalau dia itu melakukan kesalahan, udah menuduh segala macam. Di sini Chaeyoung marah banget kan. Ya. Karena memang paling kesel adalah pengkhianatan sih. Iyalah, aduh gila sih. Nah, walaupun karena murka ya si Chaeyoung dan si Vincenzo ini, tapi ada sesuatu sebetulnya yang akhirnya Vincenzo dijadikan hadiah buat Chaeyoung dan Pak Nam. Apa itu? File Gold? Gimana sih bacanya itu ya? Iya, gimana ya Sub Justice? Goldton? Iya, file Goldton. Nah, akhirnya ternyata kan si Vincenzo tidak membuang itu kan. Sebenarnya dia malah mengambil dan Spinter itu dia. Iyalah, mafia Italy. Pengacara mafia. Dia bukan mafia. Nah, akhirnya banyak banget kan di file itu isinya. Nah, di sini ada di sekitar menit ke-48 di episode 15 ini. Lagi makan terus dia ceritain ya soal si Jansuk. Ternyata bener kan dugaan kita ya waktu di episode sebelumnya itu, Kalau dia itu psikopat. oh my god. Dan mungkin salah satu alasan ayahnya mengirim dia ke luar negeri untuk menghindari dari kasus-kasus yang udah pernah dia buat, kan kasusnya selalu ditutupin kan. Ya betul, dihilangkan barang buktinya. Nah di sini juga rencananya mereka ini, Vincenzo dan timnya ini, untuk mengadu domba kedua perusahaan media. Media apa sih namanya? Medianya Salah satu inilah kayak stasiun TV ya. Media Haldong ya? Apa? Daechong. Oh iya, Daechong. Iya, media Daechong sama perusahaan Babel. Babel. Yap.
Nah, di sini di episode 48 ini itu kan di sini Menit dia ada ke-48. oh iya, sorry. Nah, di sini di menit ke-48 ini di sini dia ada bicara ya soal kejadian pembunuhan si Jang Eun-suk ketika dia masih remaja. Nah, pasti mungkin nih Sohib Justice di rumah mikir juga, emang bisa ya kalau misalnya itu dilaporin lagi, itu bisa diungkap lagi. Nah, begini, kalau tindak pidana itu mereka ada masa kadaluarsanya Sohib Justice. Sesuai dengan pasal 78 KUHP butir 3, itu disampaikan bahwa ketika hukuman penjaranya itu lebih dari 3 tahun, maka masa kadaluarsanya itu 12 tahun. Jadi kita bisa hitung aja tuh kalau memang misalnya pada saat itu mungkin misalnya Jang Eun-suk itu usianya, kita kan belum ketahuan nih ya di episode ini, tapi kayaknya kira-kira dia lagi SMA gitu. Taruhlah 17 tahun. Iya, taruhlah 17 tahun. Nah, biasanya di setiap negara itu punya masa kadaluarsanya. Begitu Sohib Justice. Jadi pokoknya buat Sohib Justice harus semakin cerdas dalam mengerti hukum. Iya enggak? Jadi karena mereka mau mengadu domba si media ini sama Babel itu, Iya. dan kebetulan ketuanya ini, direkturnya ini percaya sama dukun. Yes. Maksudnya yang apa-apa tuh ke dukun, terus nanya peruntungan ke dukun. Iya. Akhirnya si dukunnya itu diambil, maksudnya diancem kan. Vincenzo yang jadi dukunnya. Selucu itu ya, secantik itu loh dukunnya. Mau dah. Apa? Nah, ternyata setelah dari situ ternyata semakin dalam ya, bahwa si Jang Eun-suk ini masih menyimpan beberapa alat buktinya. Mungkin itu juga ya, maksudnya buat orang-orang psikopat itu pasti dia menyimpan barang-barang yang mungkin dimungkinkan itu menjadi kenang-kenangan gitu nggak sih buat dia. Nah, di sini tuh ada di menit ke-62 atau yang pas menit ke 1 jam lebih 2 menit itu. Di sini ada kan dilihat bahwa si Jang Eun-suk itu masih nyimpan jam-jam tangannya si teman-temannya. Nah, mungkin nih nanti akan dicari ya di episode selanjutnya oleh Vincenzo dan tim, karena ya tadi itu menjadi salah satu alat bukti kan yang masih bisa dijadikan alat bukti. Emang ada beberapa pembunuh yang dia tuh suka mengambil barang atau enggak menandai kalau ini hasil perbuatan gue loh. Kayak aku pernah ngeliat tentang pembunuhan di Korea tuh yang judulnya tuh di ini cat. Jadi tuh setiap kali mayatnya tuh dicat kukunya. Oh iya. Dengar kan? Pernah. Ya, Kurang itu lebih sebenarnya kayak gitu. Tapi di Indonesia ada nggak ya pembunuhan berantai? Harus dicari lagi sih. Cuman ya pokoknya kita semuanya harus hati-hati ya. Untungnya si direktur dari media Daechang itu terhasut ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya dibunuh ya sama Babel. Iyalah, dia bisa menurunkan sahamnya. Itu pasti banget. Karena kan yang pasti dia cari adalah keuntungan. Tapi Babel tuh jelek banget sih ini mainnya, kayak apa-apa dibunuh, apa-apa diituin. Karena ya direkturnya mungkin psikopat itu kali ya. Iya. Jadi dia menghalalkan segala cara. Nah, Sohib Justice di hampir menit terakhir ini, ini sekitar menit ke 77 ya, atau menit ke 1 jam lebih 17 menit. Ini kan si Chayoung ini ada di rumah sakit, terus dia ada berkas kan, ada berkas buat pengajuan permohonan sidang ulang. Nah, ini juga yang perlu disampaikan pada Sohib Justice. Pengajuan sidang ulang tuh, jadi setiap upaya hukum itu kan ada beberapa upaya hukum ya, misalnya ada upaya hukum banding atau kasasi. Nah, kalau dia upaya hukum banding atau kasasi itu mereka punya range waktunya. Misalnya setelah putusan dia ada waktu misalnya 14 hari ketika dia mengajukan upaya banding.
Nah, tapi kalau misalnya ada bukti baru, kemudian atau novum yang biasa kita sebut, itu biasanya dilakukan peninjauan kembali atau ya yang tadi diminta sidang ulang untuk ditinjau lagi kembali kayak gitu. Nah, kurang lebih sebetulnya kalau untuk bahas di Indonesia ini si ibunya Vincenzo itu meminta Chaeyoung dan Vincenzo untuk melakukan sidang ulang atau bahasa Indonesianya yang sering kita dengar untuk di Indonesia itu bahasa hukumnya adalah peninjauan kembali. Kayak gitu, Sah Justice. Ternyata si Vincenzo ini emang dijebak kan, dan dia emang sengaja dipancing ke atas. Tapi sialnya si siapa tuh yang ngeinin Vincenzo yang malah ketemu sama yang punya bayi-bayi baru. Iya, betul. Nah, di sini ketika ada suatu kejadian ya Sah Justice, misal tindak pidana apapun. Nah, ini kan di sekitar menit ketiga ini, di awal-awal ini Vincenzo ini kan posisinya ada di tempat kejadian. Iya, nah, jadi itu bisa dibilang dengan tertangkap tangan. Jadi kalau misalnya ada di tempat kejadian, ya pasti ada praduga bersalah tuh orang-orang yang ada di tempat kejadian untuk dimintai keterangan terlebih dahulu. Walaupun sebetulnya memang ini di drama ini Vincenzo ini dijebak, tapi ketika ada di dunia, maksudnya ketika ada di kenyataannya gitu di in real life, Sah Justice juga perlu memahami bahwa ketika ada sebuah tindak pidana, baik itu bunuh diri misalnya ya, atau kejadiannya tindak pidana pembunuhan lah misalnya seperti ini kayak gini, tiba-tiba jatuh kayak gitu, nah tiba-tiba cuma ada kita doang di situ. Jadi karena ada salah satu asas juga di hukum pidana kita itu asas praduga tak bersalah. Jadi jangan salah paham bahwa memang maksudnya oh iya kamu langsung diduga, kamu langsung ditangkap, nggak gitu. Sebetulnya dia harusnya dipanggil misalnya ke pihak yang berwajib, misal ke kepolisian untuk dimintai keterangan. Kalau memang dia terbukti tidak salah, pasti ya harus dibebaskan. Kayak gitu. Kerjaan si Usang lagi ya? Yap. Usang dan Bubble lagi. Yoi. Nah pasti kan Vincenzo juga tahu ya kalau misalnya ini yang tertangkap tangan, karena ya ini dia wajar, tapi karena dia sudah merasa dijebak, jadi akhirnya dia menyelamatkan diri. Padahal agak cukup sulit juga nih para penyidik ya atau detektif kayak gitu untuk membuktikan dugaan pembunuhan seperti ini. Nah, sebenarnya ya menurut aku juga kayaknya kerennya Vincenzo ini, kalau misalnya di drama-drama lain misalnya satu kejadian pembunuhan bisa lama banget tuh. Ya kan, maksudnya bisa lama banget kayak pembuktiannya kayak gitu. Tapi kalau di Vincenzo tuh banyak banget peristiwa yang segera gitu loh. Iya. Mungkin si penulisnya ini tuh lebih kayak ke udah tahu gitu loh, kayak step-stepnya terus sama plotnya itu loh dibikin seefektif mungkin gitu. Makanya aku mengapresiasi banget sih sama penulis skenario ini. Tapi satu juga sih, ada satu menurut aku sendiri alurnya tuh hampir sama aja gitu loh. Iya sih. Iya kan? Pasti berhadapannya dengan Bubble dan Gusang, terus di akhir pasti Vincenzo yang menang. Selalu kayak gitu. Sebetulnya aku menunggu di mana Vincenzo ini kalah strateginya. Kalau aku ya, karena pengen tahu juga kan. Tapi yang waktu kasus pembunuhan bunuh diri itu termasuk kalah juga nggak sih strateginya? Menurut aku sih enggak ya, karena seharusnya sih kan si Vincenzo pada saat itu dia memahami sebetulnya itu akan terjadi, cuman dengan cara yang berbeda. Kalau menurut aku, kenapa Vincenzo itu selalu di depan, karena cara si Wusang ngebucoy itu terlalu kuno gitu kalau menurut aku. Oke. Jadi tuh ya, sedangkan yang apa-apa yang ngatur kan Bucoy. Ya. Si itunya mah tinggal terima ini doang. Makanya aku menunggu banget mereka punya cara untuk mengalahkan Vincenzo. Tapi ketika kalah, tapi pasti ini lagi dia, dibikin ini lagi kan. Aduh, ini sakit banget sih.
Tapi marahnya si Vincenzo tuh kayak kayak Kesel ya. malah jadi serem banget. Nah, ini di detik-detik di sekitar menit ke-55, di sini ada tindak pidana pembunuhan ya. Berencana ya, betul, pembunuhan berencana. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri maksimal hukuman penjaranya itu sekitar 15 tahun penjara. Nah, kalau misalnya bisa nggak sih, ini kan yang melakukan ini yang disuruh doang gitu ya, tapi ada yang nyuruh. Bisa nggak yang nyuruh itu ikut serta kena? Bisa. Karena di kita, kalau di Indonesia sendiri itu kita mengenal istilah manus manistra, manus domina. Jadi ada yang melakukan, ada juga mereka yang melakukan pemikirannya atau dia yang merencanakannya kayak gitu. Otaknya, dalangnya, betul. Tapi si Vincenzo termasuk gercep juga ya, nyari dari CCTV langsung ketemu orang. Ya. Karena dia sudah terbiasa kan. Ini karena dia pengacara mafia, jadi koneksinya banyak. Yes. Aduh, aku pas di scene ini kayak nggak kuat. Sedih banget, apalagi waktu dia nangis di taman sama ibunya. Ibunya, bahkan ibunya tuh sampai meninggal nggak tahu kalau itu anaknya. Tapi sepertinya mereka tahu deh. Yang di episode 16 ini kan pas dia tanya sama si si Jansuk. Oh iya. Ya kan, dia tanya, "Ini anak kamu?" gitu. Iya, ini anak saya. Mungkin juga surat yang dibaca sama si Chayong, itu dia nyampein bahwa saya merasa bahwa Vincenzo adalah anak saya. Tapi kan si Chayong itu nggak bilang. Ya kan? Mungkin itu juga, mungkin ada one episode sih yang akan betul-betul menceritakan bahwa si ibunya tuh tahu si Vincenzo. Ini bisa dibilang kayak kemurkaan seorang anak ya, ibunya dibunuh. Kayak Sahib Justice di episode 16 ini sebetulnya kita dihadiahi bawang bombay. Oke, Vincenzo. Nah, di sini tuh si Vincenzo emang sengaja si pembunuhnya ini untuk nunjukin jalan kemana dalangnya, si tuannya, iya ternyata betul, mengarah ke si ini. Mereka berempat. Ya, ujung-ujungnya pembunuhnya dibunuh kan sama si Vincenzo, tembak. Dan aku seneng banget ngeliat ekspresi Bicoy. Dan apakah mungkin ya keempat ini juga ada yang menjadi salah satu dampak kemurkaan dari Vincenzo? Ya. Let's see di episode selanjutnya. Thank you Sahib Justice. Sekali lagi kita mengucapkan selamat menunaikan Ibadah puasa. Semoga Sahib Justice puasanya full dan bisa ulang-ulang video kita. Amin. Kalau ngabuburit nonton ini aja dulu. Yaps. Dan sekali lagi selamat untuk Opa Sung Joong Ki sudah masuk ke nominasi Baeksang Award. Oke, sekian dari kita. Oke, sampai jumpa. Selamat menikmati dan jangan lupa Komen, like, subscribe, and share. oh iya, jangan lupa share. Dadah, Sahib Justice. Bye bye.